Banjir jalan segini aku tetap tetap keluar ngasih makan kucing karena aku nggak bisa tidur, karena ini mereka pasti nungguin aku, tahu jam-jamnya, begitulah kecintaan aku. Aku untuk kucing liar aja, aku untuk kucing di rumah dan untuk kucing liar aku tuh habis 5 jutaan, kucing di rumah 5 juta, 10 juta itu harus buat kucing. Kucing ini udah mau mati. Aku tuh sering banget, emang ini juga kucing lagi baru juga aku selamatin yang ketabrak parah banget gitu ya, bawa ke dokter. Itu sekali dibawa ke dokter. Ke dokter sekali ke dokter 5 juta, ada yang kemarin 15 juta. Wow, Cubilovers. Ke rumah sakit kucing. Tadi pagi baru ketabrak kakinya. Nah, itu gimana kok bisa selesai itu loh? Padahal kan kayaknya kamu sendiri cinta sekali dengan suami kamu yang dulu. Kelihatan cinta, sebenarnya menderita. Nah, itu kenapa? Kalau bisa diceritakan nggak? Menikah dengan orang yang salah, tidak sepaham. Kalau orang menikah hanya numpang hidup, tidak bekerja, itu menderita, sumpah deh, serius. Kita nggak mendapatkan cinta, tidak mendapatkan materi, mendapatkan penderitaan dan diselingkuhi. Masya Allah, sadis ya. Diselingkuhi dengan? Jeruk makan jeruk, salah ya? Apa sih? Jeruk makan jeruk. Tiba-tiba tahu kalau penyuka sesama jenis itu dari mana? Ya karena baru menikah dia udah kena penyakit kelamin. Hati-hati, sekarang itu banyakan ya orang ganteng pacare ganteng. Mbak Novitasari, apa kabar? Alhamdulillah baik. Gimana Ayang Vista, baikkah kabarnya? Baik, alhamdulillah. Sehat Kak? Alhamdulillah. Kegiatannya apa sekarang? Aku tuh udah 5 tahun ya street feeding. Ya. Penyelamat kucing, rescue kucing, setiap malam itu ada ratusan kucing. Itu panggilan hati kali ya gitu. Terus ya usaha masih berjalan alhamdulillah, dan juga percintaannya lagi tidak ada. Oh salah ya. Oh gitu. Itu nanti aku tanyain ya, aku kepoin kamu ya. Boleh dong. Loh, ini masalah katanya punya yayasan ya? Kucing iya. Kucing itu maksudnya ya karena teramat pencintanya sama kucing yang kelaparan, yang sakit. Jadi tuh benar-benar totalitas bawa ke dokter dan segala macam ya begitulah. Kak Novi ini memang sengaja cari kucing-kucing liar di jalanan, di pinggir jalan gitu. Terus ngasih-ngasih makan. Aku karena pernah ngeliat di Instagram Kak Novi ya, ngasih-ngasih makan kucing. Itu apa rasa saking cintanya? Atau dari mana? Dari berapa tahun maksudnya juga? Sebenarnya sudah 5 tahun lalu, cuma pas COVID kemarin, orang kan lockdown, gak ada yang berani keluar, kucing banyak mati kelaparan, disitulah hatiku tuh tergerak. Jadi setiap malam aku tuh ada 25 titik, jadi ada ratusan kucing yang selalu menunggu ada tempatnya. Jadi kucing ini seandainya tempat sampah nih, mungkin ada 10, ntar di tempat di tempat ruko mana, itu jadi dia udah berkelompok, udah tahu. Aku lewat pakai mobil dia tahu, aku lewat pakai sepeda dia tahu. Kucing itu bisa mencium orang yang sayang sama mereka seperti itu. Dan juga kebahagiaan yang nggak bisa ditukar dengan apapun itu, melihat kucing yang kelaparan makan, disitulah Masya Allah itu kebahagiaan yang luar biasa. Dan juga dengan aku ngasih makan kucing, kan sering aku ngomong tuh, Cing doain ya Cing biar aku pisah sama suami. Alhamdulillah pisah, begitu loh sebenarnya. Oh gitu. Iya. Dulu ya masalah rumah tangga ya. Kayak menggebu-gebu nih masalah rumah tangga ini ya. Kak Novi, gimana ceritanya kok bisa sampai bisa berurusan dengan polisi sih masalah kucing-kucing ini? Contohnya di Kelapa Gading nih, waktu itu kan ada kucing, aku tuh lagi malam-malam ngasih makan kucing di tempat sampah. Karena habis nge-gym dong, tiba-tiba ada ibu-ibu yang seberang itu teriak-teriak, jangan kasih makan kucing itu, biar ini mati kelaparan. Aku tuh langsung darahku mendidih. Wow, langsung aku lawan lah di situ gitu lah. Maksudnya kan aku nggak mengasih makan di depan rumah dia, di tempat sampah, di tempat umum. Kalau memang, maksudnya begini sih, aku sih setuju-setuju aja kalau memang mereka tuh nggak suka dengan kucing. Aku nggak bisa memaksakan, tetapi kucing itu kan berhak untuk hidup dong. Maksudnya dengan cara yang baik, dia bisa ngasih satpam, ngasih duit atau ditangkepin terus ditaruh di shelter. Ya dong, bukan diracun, bukan ditendang, bukan dibuang seperti itu sebenarnya. Sering banget berantem dengan bermacam kalangan gara-gara membela kucing gitu. Karena kalau aku tuh nggak bisa melihat penganiayaan kucing di depan mata. Jadi kucing itu sakit. Aku tuh bisa ngerasain sakitnya kucing itu.
Kok? Iya, aku tadi barusan kesini, aku naik mobil di pinggir jalan, aku beberapa kali berhenti. Berhenti di tengah jalan, orang belakang langsung bodo amat, ada kucing aku kasih makan. Aku nggak peduli, mau hujan, mau ada macet, yang penting aku berhenti ada kucing. Kalau enggak, aku bisa kepikiran, nggak bisa tidur. Serius? Sebegitunya, aku setiap malam nih, waktu itu kan banjir juga kan, banjir jalan segini, aku tetap tetap keluar ngasih makan kucing karena aku nggak bisa tidur, karena ini mereka pasti nungguin aku, tahu jam-jamnya, begitulah kecintaan aku. Agak orang dipikir aku ini agak sinting katanya, gila kamu ya Nova, maksudnya segitu cintanya sama kucing. Itu nggak tahu panggilan hati sih ya, kebahagiaan tersendiri bisa ngasih makan kucing itu, bahagianya itu masya Allah, seneng banget ini. Dia tuh kan kalau dikasih makan kan dia ngeliatin kita tuh. Itu tuh seneng banget itu. Aku tuh kucing lagi matanya bernanah atau dia berdarah luka, aku lapin pakai tanganku, aku pegang, aku nggak jijik sama sekali. Ada budget nggak sih untuk makanan kucing sendiri? Pasti kan ada dong ya. Mau tidak mau. Aku untuk kucing liar aja, aku untuk kucing di rumah dan untuk kucing liar. Kucing liar aku tuh habis 5 jutaan, kucing di rumah 5 juta, 10 juta itu harus buat kucing. Oh my god. Setiap malam itu 6 kilo. Yeah. 6 kilo itu 1 kilonya itu 25 sampai 30. Terus kaleng habis 3. Kaleng itu 1 kalengnya 15.000. Sudah berapa? Itu aja sih. Belum yang di rumah. Yang penting mereka tapi bisa dikalikan kan dong? Iya, kali sebulan berapa? Ya begitulah. Pokoknya budget buat kucing di rumah dan kucing liar itu 10 juta itu ada dan harus ada. Kadang-kadang lebih bagus lebih mentingin kucing daripada aku mikirin makanku. Aku rela makan pakai tempe daripada kucing nggak makan. Itu serius. Aku pernah kejadian lebih parah lagi. Habis makanan kucing, duit belum masuk, ya kan? Namanya orang bisnis tahu sendiri. Kadang-kadang duit itu masuknya telat segala macam. Sampai aku gade kalongku, tau nggak? Kepenggadean. Sampai sebegitunya Novita Sari. Demi kucing. Wow, aku mendengarnya sih ini ya. Sebenarnya seperti ini sih. Banyak banget ya sekarang, banyak artis. Dan kucing ada berapa sih di rumah? Di rumah banyak, di teras banyak, di rumah banyak, di luar ratusan. Pokoknya nggak bisa kehitung begitu. Kenapa setiap hari aku itu bersedekah kan katanya dengan makhluk yang hatinya basah, katanya kan begitu. Nggak berharap sih dibalas apapun itu, yang penting melihat kucing kelaparan itu dia makan, dia selamat dari kematian, itu membuat aku bahagia. Dan juga aku sering ngomong sama kucing, apapun itu, Cing doain ya Cing gitu, apapun aku minta sama kucing. Dia dengar atau enggak, yang penting aku begitu aja. Dia orang gila aja, orang anggapnya bodo amat gitu. Jadi kalau ada kucing nih di jalan, aku tuh sering banget kan di Instagram tuh sering di-tag-tagin kucing-kucing begini, aduh aku tuh stres. Aku nggak berani buka. Karena aku kepikiran, sedangkan kucing itu posisinya bukan di Jakarta, ada di Bali, di seluruh ya. Aku tuh ya Allah, aku nih kadang-kadang dilemanya menjadi cat lover tuh begitu deh. Tengah malam kadang-kadang jam 2 nih, sapam telepon, Bu, ada bayi kucing dibuang. Allahu Akbar, mau nggak mau. Itu langsung tuh? Langsung bawa pulang. Harus diselamatin dulu. Enggak, meskipun jam berapapun jam juga. Jam 2 pagi, jam 3 pagi aku datang. Itu nyawa, harus selamatkan. Kalau orang lapar bisa makan, kalau kucing nggak bisa meminta. Dia hanya berharap orang, belas kasihan orang baik lewat. Seperti itu sih. Gimana sih rasanya Novita Sari ya, merasakan komunikasi sama kucing? Batin ya, lebih ke batin ya. Terus apa sih yang dirasakan kalau mendengar kucing itu menangis atau bagaimana? Kan Vista juga nggak ngerti ya, pengen tahu sih dari Kak Novita Sari deh sendiri itu bagaimana? Itu lebih ke apa ya? Maksudnya itu lebih ke merasakannya. Ya, merasakan. Ibanya. Tapi kebahagiaan itu loh. Maksudnya gini, kucing ini udah mau mati. Aku tuh sering banget, emang ini juga kucing lagi baru juga aku selamatin yang ketabrak parah banget gitu ya, bawa ke dokter. Itu sekali dibawa ke dokter. Dokter sekali ke dokter 5 juta, ada yang kemarin 15 juta. Wow, Cubi Lovers. Ke rumah sakit kucing. Tadi pagi baru ketabrak kakinya, pecah. Mau nggak mau, aku nggak bisa, harus pakai dokter. Untuk masalah duit ada tidak ada, yang penting nyawa selamat dulu. Itu yang aku pikirin. Untuk duit nggak dipikirin demi kucing. Iya. Aku speechless sih, gak bisa ngomong. Sebegitunya cintanya ya? Aku dengan kucing. Aku nggak cinta dengan, maksudnya gini, semua kucing aku suka, tetapi aku lebih mencintai kucing-kucing liar dan kucing-kucing kampung yang kelaparan daripada kucing indah bagus. Kalau kucing Persia atau kucing yang dijual belikan itu yang bagus-bagus, itu kan dia nggak mungkin dia hidup susah dong. Kalau aku lebih cinta dengan kucing kampung yang kelaparan, aku ambil dari bayi, aku rawat, itu punya kebahagiaan tersendiri. Oh oke. Jadi rutinitasnya setiap harinya ya begitu, ngasih makan kucing. Setiap malam, mau hujan, badai, petir, mau banjir, tetap aku datang, mau jam 3 pagi, jam 4 pagi. Every day? Iya, setiap malam. Oh my God. Sering aku mau dirampok orang, mau apapun, banyak sekali kejadian, tapi aku tetap tidak. Sering banget lihat hantu-hantu lewat itu, karena jam 2 pagi, jam 3 pagi di tempat-tempat sampah, di tempat-tempat angker. Iya. Itu suara-suara. Itu sama siapa? Sendiri. Okay. Satu pun nggak ada orang. Tapi batinku kalau dia nggak makan dia pasti nungguin aku nggak bisa tidur.
lihat matanya nggak tega. Kalau boleh tahu di daerah mana itu, Kak? Kelapa Gading. Oke, di Kelapa Gading. Di Kelapa Gading, sepanjang Kelapa Gading dari Kirana sampai ke Hibrida gitu lah. Iya, Aku pergi kemanapun, keluar kota, kemanapun, di koperku isinya apa? Makanan kucing. Ke mall yang ku bawa di tas makanan kucing. Sholat ke Istiqlal kemarin, yang di tasku bukan handphone tak taruh di mall, makanan kucing. Tapi anehnya di lantai 2 itu aku pas lagi mau sujud, kenapa ada kucing 2 di situ? Ah, serius? Serius, itu banyak sekali mengalami religi, mengalami hal-hal yang kadang-kadang di luar nalar kita loh. Di lantai 2 lagi ramenya sholat itu tuh sebegitu ramenya, tiba-tiba aku mau sujud begini ada kucing hitam putih 2, aku kasih makan, habis makan entah pergi entah hilang, tiba-tiba aku kasih makan, habis itu aku begini udah nggak ada tuh kucing kemana. Wow, itu mungkin. Dan juga kejadian maksudnya gini, kalau aku mengalami sesuatu gitu ya, ini makan kucing habis banget nih total. Cing, kamu doain deh Cing ada rezeki. Kalau enggak kamu bisa nggak makan lu Cing. Itu nggak tahu dari mana, itu pasti selalu ada buat mereka. Itu luar biasa sih. Kalau dipikir, wow. Tuh, Iya, aku lebih bahagia ngasih makan kucing kelaparan daripada aku melihat cowok ganteng. Oh gitu. Serius. Kak, pernah nggak sih momen punya momen yang paling menyedihkan? Kucing itu mati atau meninggal di depan mata? Sering sekali. Bayiku Apa yang kamu nangis, lakuin? lebih nangis daripada kehilangan seseorang kali gitu. Serius? Gerung-gerung. Iya, itu mungkin videonya, fotonya sama gara-gara bayi kucing itu dibuang. Hujan, waktu itu hujan gede, banjir. Jam 12 malam aku meo kecil banget. Itu dalam kardus kebasahan, aku tuh gemeteran begini, nangis, aku bawa, aku selimutin, aku suapin, aku kasih anduk, aku beliin kelambu bayi. Tak taruh di kasur, nggak tidur aku 2 hari itu. Karena aku los terus. Kuat nak, akhirnya dia nggak kuat nak. Aku panggil nak, semua kucing liar aku panggil anak, anakku di situ. Bukan meong pus, enggak, nak. Gini, kan kata seorang dokter ya, semua dokter, untuk kucing itu kan ada yang berbahaya buat toksoplasmanya ya. Apalagi Kak Novita seorang perempuan dan pasti pregnant, hamil ya. Apa nggak takut itu? Semua sudah takdir Allah. Kita mau mati besok sekarang sama aja. Apa yang takutin dalam dunia ini? Itu kok ada kucing? Ayah, saya sini nak, sayang nak. Sayang nak. Oke. Tayang nak. Alah tayang nak. Ayah tayang, sini tayang nak. Ayah nak. Ayah tayangku nak. Agus, waduh Kak. Cumi Lovers ini kameramannya oke banget loh. Alah tayang nak. Ada kucing. Walah nak. Sayang nak. Ntar makan ya nak, di mobil ada sayang. Nggak apa-apa. Itu lagi pilek loh. Udah tenang aja nggak apa-apa. Sayang gitu. Nak, sayang nak, nanti makan ya nak, oh lah sayang nak, ya, pilek ya Allah kasih. Oh Cumi Lovers ya, sebegitunya ya dengan kucing ya seorang Novita Sari ini. Ya oke. Itu loh tapi langsung diem ya? Ngorok dia nyaman. Ini ngorok ini. Apa ngorok? Ngorok ini ngorok suaranya. Ngorok tuh. Gimana maksudnya? Ini krek-krek ini ngorok ini. Karena pilek, flu. Bukan, ini apa? karena dia nyaman. Bukan pilek ini. Oh iya dia diem aja loh. Cumi Lovers coba lihat. Ngorok ini bukan pilek. Tidur langsung tuh. Iya oke. Kak Novita Sari ya. Ini kamu kan cinta banget ya sama kucing ya. Tapi gimana nih katanya kok dengar-dengar ya simpang siurnya itu juga pernah viral juga kisah percintaannya seorang Novita Sari ini gimana sih? Sendirian aja kah masih? Atau menjanda bahagia. Nah. Akhirnya alhamdulillah berkat doa kucing. Setelah masih makan kucing, Cing doain dong Cing aku biar bisa sama orang jahanam ini gitu. Nah itu gimana kok bisa selesai itu loh? Padahal kan kayaknya kamu sendiri cinta sekali dengan suami kamu yang dulu. Kelihatan cinta, sebenarnya menderita. Nah itu kenapa? Kalau menikah bisa diceritakan nggak? Menikah dengan orang yang salah, tidak sepaham. Kalau orang menikah hanya numpang hidup, tidak bekerja, itu menderita, sumpah deh, serius. Kita nggak mendapatkan cinta, tidak mendapatkan materi, mendapatkan penderitaan dan diselingkuhi. Masya Allah, sadis ya. Diselingkuhi dengan? Jeruk makan jeruk, salah ya? Apa sih? Jeruk makan jeruk. Sesama jenis? Dia nggak jeruk makan jeruk lah, melon sama melon itu gitu. Oke. Itu kamu
baru tahu atau gimana? Udah lama, ternyata sebenarnya udah lama, cuma kan susah gitu. Diomongin juga kayaknya keluarganya juga mengiyakan, jadi udah tahu biasa gitu loh. Dan juga sama tokoh terkenal sih sebenarnya sekarang ini. Gitu. Sangat-sangat terkenal sih, gitu. ya. Kalau udah aku sebutin nanti kaget, gak usah lah ya, itu kan udah lah ya. Udah lah ya, udah gitu. Tiba-tiba tahu kalau penyuka sesama jenis itu dari mana? Iya karena baru menikah dia udah kena penyakit kelamin. Serius? Iya. Gimana ceritanya, Kak? Ya baru menikah dia kena penyakit kelamin. Aku bawa ke dokter, aku obatin, ya Allah. Pinter banget aku ya. Dengan seperti itu terus tetap bertahan berapa tahun itu selama COVID kemarin? 6 tahun setengah, tapi dia udah pergi, bisa ranjang segala macam begitu, cuma benar-benar balik lagi. Iya betul. Nah itu apa yang kamu pertahanin? Nggak ada aku pertahanin, dia nggak mau keluar dari rumah. Mana aku di KDRT gitu loh, setiap dia ketahuan selingkuh, aku digebukin gitu lah. Selingkuhnya sama sesama jenis? Semuanya, mungkin sama cewek iya, tapi kalau sama cewek sebenarnya cuma buat menutupi bahwa dia merasa dirinya dia normal. Iya, harusnya kan sebagai suami istri ya, kan seperti pasangan lainnya gitu melakukan hubungan suami istri atau gimana, itu nggak pernah apa gimana? Lihat aku ya jijik gimana dong? Jijiknya? Ya jijik aja katanya, kayak kamu kayak perek ya katanya gitu. Lah? Kok? Iya, maksudnya kan aku tuh kan pencinta lingerie ya sebenarnya gitu kan, aku pengantin baru kan, waduh berimajinasi yang gimana? Iya. Aku melihat kamu tuh cepat pakai baju yang bener nggak, katanya kamu kayak perek. Don langsung tahu gak sih, ya Allah. Aku pikir kan disambut dengan bagaimana, ternyata dapat kata-kata yang begitu. Don banget gak sih gitu? Don dong. Terus aku cium, dilap, aku peluk, ditepis. Terus maunya? Ya itu makanya aku bilang, kamu nggak suka, kamu nggak cinta sama aku, kenapa kamu nikah sama aku? Iya padahal pernikahannya begitu mewah sekali ya. Iya begitu. Apa mau numpang hidup aja? Ya, karena kamu pengusaha, jawabannya udah tahu. Jawabannya udah tahu. Jawabannya sudah tahu. Iya, jawabannya udah tahu kan. Hati-hati. Sekarang itu banyakan ya orang ganteng pacarnya ganteng. Orang ganteng pacarnya juga ganteng. Nggak semua sih, kebanyakan. Kebanyakan. Itu ada buktinya atau dia ngakuin sendiri kalau gue itu emang nggak suka sama maaf ya perempuan gitu? Enggak, banyak buktinya, banyak sekali. Selalu selalu alasan mau pergi ketemu teman, aku percayain. Pas video call ya sama dia lagi gitu, sama laki-laki, terus sama laki-laki gitu. Terus dia bilang, "Loh, video call sama laki-laki?" Dia janjinya mau ketemu teman di Sudirman, nggak tahu tiba-tiba di gym dia sama laki-laki itu gitulah ya, karena itulah terus jadi ini. Terus dia gak ketakutan gitu, terus pulang-pulang, sayang aku serius dia, sumpah deh aku nggak ada apa-apa sama dia. Lah, aku nggak nanya dia siapa? Dia udah begitu, sumpah aku cuma mau duitnya doang, sayang serius gitu ngomongnya. Katanya dia butuh duitnya doang, tapi nggak dikasih ke aku, belum pernah. Dan juga lebih parahnya lagi itu ya karena setelah aku pisah gitu ya, keluarganya pada sayang sama aku gitu ya, saudara-saudaranya pada sayang, ngasih tahu semua. Ya memang iya gitu, memang dia begitu gitu. Dulu udah pernah ribut. Tapi waktu pas pernikahan yang sangat mewah itu, kenapa keluarganya diem aja? Iya kalau keluarga inti tahu, keluarga yang jauh kan nggak boleh komunikasi ya. Anehnya begitu, kamu jangan berhubungan sama keluarga, maksudnya kayak sepupu dan segala macam. Ada apa gitu, itu mencurigakan sebenarnya. Tapi kan semakin begitu, semakin aku penasaran. Akhirnya mereka ngasih tahu semua, oh ya. Tapi kalian serumah? Serumah. Kan lucu. Ya orang kalau numpang hidup kan apapun bisa dilakuin. Tapi dia pernah nggak sih nyebut I love you atau aku sayang kamu atau aku tuh sayang? Kalau dia habis gebukin aku KDRT itu baru dia gemeteran karena takut dilaporin polisi. Sayang aku minta maaf ya, sayang aku kilaf, aku cinta banget. Kamu KDRT diapain? Digebukin di depan teman-temanku. Karena? Nggak ada karena, maksudnya gini, karena masalahnya simpel sekali. Waktu itu lagi syuting video klip ya, teman-teman artis. Dia tuh hilang dari pagi sampai siang, aku kan nggak pernah nyari. Kan waktu itu mau take. Aku telepon nggak diangkat. Sayang di mana? Tiba-tiba datang, aku dipukul di depannya dulu suaminya Eli Sugigi. Tiba-tiba dipukul dari belakang gitu ya kan, maksudnya gitu dipukul gitu kan. Terus sampai aku pingsan gitu loh. Ternyata katanya kamu tuh kurang ajar panggil aku. Salah lagi. Berkali-kali aku digebukin. Oh, karena mungkin lagi sama bisa aja. Aku kan berpikirnya kan yang lurus-lurus aja gitu loh, kan rame-rame kan. Kejadian kedua juga ada temen datang, namanya dia kenal juga, dia di kamar tengah terus gitu, lawan datang ke kamar tengah itu, sayang ada tamu nggak enak, walaupun kamu nggak suka, walaupun kamu gimana keluarlah sebentar, bener dong? Iya. Langsung aku dijambak, digebukin di situ, kamu lebih bela temen daripada aku. Loh, kamu tahu seperti itu kenapa sih kok diem aja sih selama ini? Udah bukan diem, makanya badanku habis, aku stres, nggak bisa apa-apa aku takut dibunuh. Enggak, ya oke. Enggak, aku pengen tahu nih, aku sedikit ini ya, kepo rumah tangga kamu dulu ya. Kamu cinta sama dia atau gimana? Cinta? Nggak ada cinta. Dengan perlakuan begitu nggak ada cinta. Ya kenapa nggak kamu suruh nggak pergi? Nggak mau. Oh, dia kalau minggat pergi itu bawa STNK mobil. Dia tuh pinter bawa begitu biar aku cari.
Aku nyarinya bukan nyari dia. STNK mobil gue balikin. Gitu maksudnya. Oh, ada ya laki-laki kayak gitu Ya ya? itu nyatanya ada, nyata itu kisah nyata. Aku bukan rekayasa, ini bukan sinetron. Loh, iya. Tadi gini, tadi kan pernah awal pertama kali menikah ya, ada penyakit kelamin. Ya. Nah, itu curiga asal dari penyakit itu dari mana? Pernah curiga nggak? Novita Ya bukan Sari curiga sendiri? lagi, maksudnya itu mungkin kalau main sama perempuan nggak mungkin lah dia kena penyakit kelamin seperti itu. Aku obatin lagi. Kena penyakitnya siapa? Yang obatin siapa? Parah nggak sih gitu loh? Gila nggak itu gitu, Mbak? Kalau Vista sendiri gimana, punya suami penyakitan gitu gimana? Langsung Bilang dibuang medalik. atau diobatin? Aku mah terlalu pinter ya. Ya nggak mau. Kalau aku pribadi, cut langsung. Karena baru menikah pas dibuka loh. Ini kenapa kok begitu gitu loh? Unboxing. Iya, maksudnya begitu. Kan mau Endorse berarti. lampu dimatiin gelap-gelap gitu. Iya. Maksudnya kenapa? Pada saat lampu dimatiin. Bukan, maksudnya kan aku lagi mau unboxing itu dong. Hah? Saya bilang kamu kenapa? Oh nggak apa-apa, nggak sakit kok. Oh, nggak bisa. Aku bilang ini pasti Enggak. Kayak seperti apa maksudnya? kayak jengger ayam gitu loh, kayak brokoli, coklat-coklat gitu lah. Itu menyebar banyak begitu deh. Itu nggak tahu penyakit istilah dokteran itu apa? Bukan sepilis, bukan raja singa. Aduh, apa sih namanya? Aduh, dokter yang tahu pasti dia itu. Itu menurut kalau perempuan ketularan itu barangnya perempuan itu ketutup habis gitu. Bayangin nggak sih pengantin serem baru? Ya, mengerikan ya. Bayangin nggak kira-kira? Dengan seperti itu kenapa bertahan sih? Nggak mau pergi sampai waktu itu kita syuting bareng kan? Oke, maaf ya. Maksudnya nggak bisa, Kak Novita ini nggak ada punya pikiran untuk sudah gitu loh. Maksudnya, udah sering bilang sudah stop, udahlah. Dia nggak mau pergi. Kalau orang Jawa bilang dablek, apa sih dablek ya? Iya, dablek. Iya, dablek. Udah nggak punya malu itu sih? Yang nggak punya urat, Pas dablek, malu. putus surat kemaluannya gitu ya. Karena sudah enak hidup dengan kamu. Ya gitu iyalah, ya. kan ini tujuannya memang. Dia ke Jakarta, ada yang dia numpang hidup, dalam arti disitulah dia bergelir, ya. Maksudnya gitu kan? Kalau dulu kan di daerah, nggak ada tempat tinggal. Di situ kan kesailan, dan juga dia tuh sering-sering main aplikasi perjodohan, aplikasi cari-cari begitu. Aplikasi apa? Itu banyak yang begitu, yang jualan begitu-begitu. Dia tuh sehari bookingan bisa 2 loh. Bookingan bisa 2, sehari itu bisa 2, 3. Yang nganterin di booking itu ngomong sama aku tuh shock loh, tau gak sih? Dia bilang gini, maksudnya kan waktu itu ribut gara-gara temannya dia ini Grab, nganterin dong kemana-mana. Dia selalu kalau bilang pergi sama dia tuh pasti aku izin, maksudnya nggak aku tanya kemana-mana. Ternyata itu dari hotel, katanya hotelnya di Senen, bayangin nggak sih? Mainnya itu di hotel-hotel begitu loh. Maksudnya di hotel-hotel yang bener-bener low banget gitu maksudnya. Iya. Di hotel-hotel begitu katanya sehari itu bisa 2 sampai 3. Aku tuh dikasih tahu begitu. Berarti gini ya, kamu suka dengan kucing tapi kamu tidak tidak dengan sadarnya kamu juga memelihara kucing gitu. Iya, betul. Bener nggak sih? Betul. Iya, istilahnya. Jadi gitu. ini judulnya nanti kucing gitu ya? Iya dong. Kucing, aku piara kucing, benar. Iya. Itu judulnya Kan bagus. kucing kan? Iya nggak sih? Dia selalu dapat bookingan begitu tuh, luar biasa ya. Temennya sampai ngomong aku sampai shock. Dia dibayar gitu? Ya iya, dibayar. Iya namanya kucing kan? Iya dibayar sehari itu. Kucing laki. Bukan sehari, maksudnya gini. Ini jam ini ke sini, jam ini ke sini, bisa begitu. Dan dia tuh nungguin gitu loh, per sejam, per 2 jam, itu luar biasa nggak sih? Tapi masalahnya itu kenapa nggak kaya-kaya ya? Masalahnya di situ, padahal dia dari kucing udah dari dulu. Setelah sadar, setelah nggak sama dia itu baru penyesalan tuh yang alangkah bodohnya aku ini gitu loh. Yang terlalu percaya dan terlalu iya aja gitu. Tapi dibalut dengan yang kalem, yang bentar lagi ya mau sholat dong bentar gitu ya, selalu begitu. Benar. Jadi dibalutnya dengan begitu gitu loh. Terus sekarang trauma nggak kamu tuh ngelihat laki-laki? Sangat trauma aku. Apalagi kalau cowok ganteng, apalagi berondong deketin aku. Aduh jangan deh ya. Oh memang stop deh ya. Aku tuh bingung kenapa sih dicintai berondong-berondong, heran aku. Memang banyak berondong yang suka sama kamu. Banyak sekarang tuh antri kali sekarang atau berapa banyak banget itu. Yeah. Sekarang aku kalau mau dideketin cowok gitu, kamu normal apa enggak langsung begitu aku? Enggak. Serius? Iya, kamu normal enggak? Apa juga sesama jenis? Iya begitu langsung gitu. Langsung tak gituin. Daripada aku makan hati, aku Allah nggak percaya. Aku bilang gitu, yakin kamu normal? Gitu sekarang. Nah, antisipasinya tuh gimana? Diuji dulu apa gimana nih? Sekarang mah iya bener harus yang bukan diuji jangan. Bukan, maksud saya jangan beli kucing dalam karung lagi. Iya gitu. betul harus. Jadi kembali ke kucing-kucing lagi ya? Iya bener, aku nggak mau kucing, aku mau harimau. Oh sekarang mau harimau? Iya mau harimau tiger. Aja. Siapa yang gue cari dulu? Aku lah. Dia nggak tahu kalau aku cari dia. Lebih parahnya lagi kan. Waktu itu mau nikah, ditanya KTP-nya mana, lagi diperpanjang. Dikasih fotokopi KTP yang buram-buram zaman 2016. Aku tuh nggak pernah buka dompet suami.
Kemarin pas lagi udah mulai cekcok, udah mulai pisah ranjang, udah nggak ada komunikasi, aku diam-diam, aku tuh sampai gemeteran gitu megang dompetnya. Aku tuh kayak sambar petir, tau nggak? Ternyata KTP aslinya tuh udah menikah tahun 2012. Menikahnya dengan perempuan Ya yang mungkin iya, tapi numpang hidup lah pasti, iya, cuma benar. buat begitu-begitulah ya. Kenapa kamu masih bertahan sih dengan seperti itu? Aneh deh kayaknya. Gila ya? Yang gila ibu. Iya benar. Kok bisa ya? I don't know. Kenapa kok seperti itu? Sekarang baru sadar. Kenapa gila dulu? Kenapa? Ada nggak sih pesan untuk wanita? Buat wanita-wanita di luar sana, temanku khususnya atau siapapun itulah ini, maksudnya hati-hati dengan pasangan kalian dan juga yang baru dikenal. Ya dong, casing itu nggak bisa dilihat itu dia yang alim, banyakan ini ya, banyakan mereka tuh modus-modus melakukan segala cara demi mencapai tujuannya. Suatu contoh mungkin yang dia bejat terus jadi daerah alim di depan kita, padahal itu cuma buat menutupi kebusukan dia. Kalau masih mending kalau dia cuma playboy atau buaya atau komodo. Kalau yang paling ngeri ya jeruk makan jeruk, takutnya penyakit ke kita gitu. Itu yang sangat dikhawatirkan, yang menyeramkan seperti itu gitu loh, karena aku mengalami itu nyata dan buktinya dia penyakitan semua, ada semua gitu loh. Intinya gitulah ya, prihatin sih untuk diriku sendiri tapi serius. Makanya kalau aku lihat cowok ganteng, badannya keren, aduh aku udah jantung udah gitu loh, segitu traumanya aku gitu loh. Mungkin menurut saya mengejutkan sekali karena biduk rumah tangga itu ada saja gitu ya. Kalau mungkin selingkuhnya sama cewek mungkin masih masih wajar lah, memang dia playboy gitu ya kan. Masa kita itu harus cemburu dengan laki-laki itu kan kita yang jadi sakit jiwa, serius itu. Makanya sekarang hati-hati kalau untuk menentukan pernikahan, jangan seperti aku, ketemu satu kali langsung ternyata diajak menikah mau, itu ternyata memang nggak zaman seperti Siti Nurbaya zaman dulu. Sekarang itu zaman kaum Lut. Yang ditakutin itu tadi sih. Apa? Melon makan melon. Lagi-lagi melon makan melon ya. Oke, terima kasih Kak Novitasari ya sudah meluangkan waktunya untuk mampir ke Cumi Visit ini dengan berbagai cerita tentang kisah nyata percintaan atau rumah tangganya, biduk rumah tangganya yang begitu. Wow, mungkin tidak semua orang bisa mengalami seperti itu ya. Itu pun sudah merasuk ke dalam hati yang paling dalam sekali ya. Harapanku satu, semoga Indonesia seperti di Turki, semua orang menyayangi binatang walaupun entah itu anjing atau kucing ataupun itulah ya. Kalau memang tidak suka tolong jangan disiksa. Maksudnya ya udahlah, kita itu hidup berdampingan itu dengan mereka. Mau kita buang, mau kita racun, tetap ada kucing itu. Gitu aja sudah. Tolonglah sayangi mereka. Mereka hanya mengharapkan belas kasihan kita, hanya membutuhkan sedikit makanan untuk menyambung nyawa kucing itu sendiri. Gitu aja. Sekali lagi terima kasih ya Kak Novita ya. Cumi Lovers, perceraian selalu mengerikan, tetapi lebih mengerikan lagi apabila kita mengetahui penyebabnya adalah sebuah hal yang memalukan. Kenalilah pasangan kalian terlebih dahulu. Semoga kita dapat mengambil manfaat dan hikmah dari cerita seorang Novitasari. Saya Fisa Putri pamit undur diri. Jangan lupa saksikan Cumi Visit pada jam 18.00. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.